Selamat datang kembali di video kita hari ini, pertemuan kelima dengan topik fungsi deskriptif data mining. Data mining memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Fungsi deskriptif digunakan untuk memprediksi nilai masa depan atau variabel target berdasarkan data historis. Sedangkan fungsi deskriptif sebaliknya berfokus pada pemahaman struktur dan pola tersembunyi dalam data tanpa membuat prediksi. Fungsi deskriptif membantu organisasi untuk memahami perilaku, tren, dan hubungan di antara variabel dalam dataset besar untuk pengambilan keputusan strategis. Apa itu fungsi deskriptif pada data mining? Dijelaskan bahwa fungsi deskriptif merupakan proses menganalisis data untuk menemukan pola, hubungan, tren, dan ringkasan yang menjelaskan data tersebut. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang data, bukan untuk memprediksi masa depan. Adapun contoh kasus dari fungsi deskriptif ini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembeli. Lalu yang kedua, menemukan pola transaksi yang sering muncul bersamaan. Yang ketiga, menganalisis distribusi penjualan berdasarkan wilayah dan waktu. Adapun tujuan dan manfaat dari fungsi deskriptif ini adalah yang pertama, untuk menemukan pola dan keteraturan dalam data. Lalu yang kedua, tujuannya untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Dan yang ketiga, untuk menyediakan wawasan eksploratif untuk analisis. Lalu selanjutnya, manfaat dari fungsi deskriptif dijelaskan untuk membantu memahami profil pelanggan, produk, atau proses, untuk mendukung pengambil keputusan berbasis data, dan untuk menjadi dasar untuk membangun model prediktif yang lebih akurat. Adapun jenis dan teknik dalam fungsi deskriptif dapat dilakukan dengan beberapa teknik utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dengan cara pengelompokan atau jenis pengelompokan clustering. Yang pertama di sini dijelaskan dalam clustering mengelompokkan objek atau data ke dalam beberapa grup berdasarkan kesamaan karakteristik. Lalu yang kedua tidak ada label kelas. Contohnya apa? Contoh algoritmanya K-means. Dan contoh aplikasinya adalah segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Lalu yang kedua adalah beberapa teknik utama dari fungsi deskriptif ini, association rule mining atau aturan asosiasi. Menemukan hubungan antara item dalam transaksi atau data. Contoh algoritmanya ada a priori, contoh aplikasinya menggunakan market based analysis, misalnya pelanggan yang membeli roti cenderung membeli susu. Lalu teknik yang selanjutnya adalah summation atau perangkum data, di mana untuk menghasilkan representasi ringkas atau abstraksi dari data, contohnya statistik deskriptif, visualisasi data, profil data pelanggan, dan laporan ringkas, digunakan biasanya dalam dashboard analitik atau bisnis intelijen. Lalu teknik yang keempat yaitu sequential pattern mining, di mana untuk menemukan urutan pola yang sering terjadi dari waktu ke waktu. Contoh aplikasinya analisis perilaku pelanggan secara kronologis, misalnya urutan pembelian produk dari bulan ke bulan. Lalu teknik yang selanjutnya ada anomaly detection atau deteksi penyimpangan. Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari deteksi penyimpangan ini adalah untuk mengidentifikasi data atau pola yang tidak biasa dibandingkan dengan data lain. Contoh aplikasi yang digunakan deteksi kecurangan transaksi, sistem keamanan cyber atau outlier pada data sensor. Adapun langkah-langkah untuk analisis deskriptif dalam data mining, yang pertama untuk memahami data atau data understanding, di mana di sini dijelaskan bahwa analisis terstruktur data, tipe atribut, dan distribusi nilai. Lalu yang kedua, langkahnya adalah pembersihan data atau data cleaning. Di sini dijelaskan data cleaning itu
untuk menghapus data duplikat, memperbaiki kesalahan, dan menangani nilai yang hilang. Langkah yang ketiga ada transformasi data. Di sini dijelaskan bahwa transformasi data ada proses normalisasi, standarisasi, atau pengelompokan atribut agar mudah dianalisis. Langkah yang keempat, penerapan teknik deskriptif, di mana prosesnya yang pertama adalah melakukan clustering, asosiasi, atau summation sesuai tujuan analisis. Langkah yang selanjutnya adalah evaluasi dan interpretasi, di mana di sini dijelaskan dalam langkah ini tujuannya untuk menilai pola yang ditemukan dan menghubungkannya dengan konteks bisnis atau ilmiah. Di sini bisa kita lihat contoh studi kasus. Yang pertama, analisis pola pembelian di supermarket. Tujuannya untuk menemukan kombinasi barang yang sering dibeli bersamaan. Metode yang digunakan adalah association rule mining menggunakan algoritma a priori. Maka nanti hasilnya jika pelanggan membeli roti, kemungkinan besar juga membeli susu. Implikasinya yaitu supermarket dapat menempatkan produk tersebut berdekatan atau membuat paket promosi yang sama. Lalu tantangan apa yang dihadapi dalam fungsi deskriptif ini? Yang pertama, volume datanya besar, membutuhkan kapasitas komputasi tinggi. Lalu yang kedua tantangannya adalah interpretasi hasil. Pola yang ditemukan harus divalidasi secara logis dan domain spesifik. Lalu yang ketiga, noise dan outlier dapat mengganggu keakuratan hasil clustering atau asosiasi. Dan yang keempat, tantangannya adalah pemilihan parameter algoritma, misalnya jumlah cluster dalam Kamins harus ditentukan dengan tepat. Maka kesimpulan dari topik kita hari ini adalah fungsi deskriptif data mining adalah fondasi utama dalam memahami data dan membangun pengetahuan baru dari dataset besar. Melalui teknik seperti clustering, association rule mining, dan summation, organisasi dapat memperoleh insight berharga untuk strategis bisnis, penelitian ilmiah, dan pengambilan keputusan berbasis data. Baiklah, demikianlah video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua.